Bareng Ahmed Tesario di sini, dan ini adalah opini rakyat biasa. Saya dagang cari rugi. Dapat 1 miliar per bulan. Sukses di usia muda. Bagaimana memperolehnya dengan gampang? Saya cukup beruntung sebenarnya dilahirkan dari seorang ayah yang bisa dibilang orang biasa saja, tapi akhirnya berhasil menjadi seseorang yang bisa dibilang sukses. Even suksesnya adalah di keluarganya. Papa saya adalah anak pertama dari 6 bersaudara, keluarga Lampung yang beribukan seorang dokter gigi dan juga berayahkan seorang montir. Sedangkan mama saya adalah anak keempat dari 6 bersaudara yang mana berayahkan seorang pegawai BRI dan beribukan seorang ibu rumah tangga. Papa mama saya merintis karir berjuang dengan beasiswa. Beliau sekolah, kemudian menjadi dokter spesialis. Lalu di sela-sela dia mengambil dokter spesialis, dia bekerja untuk praktek di sebuah rumah susun kecil di Palembang. Kemudian dia pindah ke Kalimantan. Lalu di sana menjadi pegawai fungsional dan juga pegawai struktural di rumah sakit dan juga puskesmas. Lalu dari situ dia move lagi ke Surabaya dan sebenarnya baru mendapatkan uang di umur 30 tahun. Susah, perlu waktu, perlu proses, dan perlu perjuangan. Ya lumayan susah rupanya dapat uang pada saat itu. Lalu semenjak 2010, saya mulai mencari uang setelah lulus dari kuliah. Rupanya cari uang nggak sesulit itu kok. Ada caranya, ada pola pikirnya, dan ada teknikalnya. Dan di sini kita akan bahas bahwa cari duit nggak sesusah itu. Bareng saya, Ahmed Tesario di Opini Rakyat Biasa. Lucunya, saya mungkin sudah mengenal uang sejak SMA kelas 2. Pada saat itu mungkin tahun 2004. Papa saya memperkenalkan saya dengan sebuah usaha bernama Tiansi, atau pada saat itu dikenal dengan multi-level marketing. Apa itu MLM? Atau MLM. Papa saya pun yang seorang dokter spesialis, saya cukup kaget karena kenapa beliau mau masuk ke sebuah MLM tersebut. Tapi dia bercerita bahwa there is another way to get money. Dengan cara apa? Berdagang. Saya komit pada saat itu ikut semua acaranya dia. Jadi ada proses mingguan, ada presentasi namanya OPP, Open Plan Presentation. Lalu kita datang ke rumah-rumah calon klien, dinamakan semua home meeting. Tiap bulan ada success seminar. Tiap tahun ada weekend seminar, dan pada saat itu saya merintis karir mulai dari bintang 3. Saya masih hafal bahwa untuk menjadi bintang 3 kita harus membeli produk senilai 2 juta dan kita mendapat komisi senilai 485.000 clear. Ada commission. Saya menjalani itu mungkin mulai 2004 sampai 2008, 4 tahun saya menjalani menjadi agen penjualan Tiansi di multi level marketing sampai teman-teman saya menganggap saya sebagai setan Tiansi. Tapi poinnya adalah proses itu, mulai dari ikut seminar, ikut pertemuan, bertemu orang, menjelaskan produk, menjelaskan konsep bisnis, rupanya membentuk pola pikir saya dan membentuk imajinasi saya. Cara mengenal uang dan cara mendapatkan uang. Dan pada saat itu saya menemukan bahwa sesungguh-sungguhnya sebaik-baiknya mencari uang adalah dengan berdagang, katanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah sih. After saya lulus kuliah 2010, saya kemudian memulai berdagang. Orang tua saya dokter, tapi ya kebetulan saya tidak bisa masuk dokter karena tidak lulus tes dan cukup pelit untuk bisa membayar. Pada saat itu ada program kemitraan atau program PMDK yang bayarnya cukup mahal, ratusan juta, tapi saya rupanya memutuskan untuk masuk Institut Teknologi 10 November jurusan Teknik Kimia, menjalani kuliah selama 4 tahun, dan setelah lulus saya memutuskan untuk menjadi wirausaha atau berdagang, berusaha.
Mulai dari awal saya dulu sempat untuk menjalani bisnis minyak atsiri, kemudian buat Green Flame, pernah punya warkop namanya Kopi Kita, main forex dan rugi ratusan juta, akhirnya memulai Sirtanium, memulai Satu Atap, dan sekarang mulai menyala. Prosesnya panjang, tapi dari situ saya menilai bahwa cari duit itu gampang, nggak sesusah itu. Ada beberapa trik dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah impian dan sikap. Loh, oke? Kok impian dan sikap? Katanya mau cari duit. Gimana caranya? Dulu, 2004, pada saat saya masuk MLM tersebut, saya diajarkan ada 7 langkah sukses. Yang pertama adalah impian dan sikap. Aduh, motivasional banget menurut saya. Kenapa? Karena menurut saya impian dan sikap itu adalah abstrak. Oh, berani memulai, berani ngomong, berani menawarkan. Kita harus semangat, kita harus punya impian besar, punya big dream, itu lah. Hal yang menurutku sangat tidak real karena berhubungan sama motivasi. Tapi kesini rupanya itu dibentuk untuk kita set up target. Itu yang keren sebenarnya. Pada saat itu layaknya motivator kayak Tung Desem Waringin ataupun Mario Teguh ataupun Mary Riana bilang bahwa berani bermimpi karena impiannya itu gratis. Afirmasikan impian tersebut di depan kaca sehingga badan kalian akan mengatur alam ini untuk membawa mimpi kalian untuk datang ke Black Kambing. Kenapa? Tetap miskin aja. In that time. Di tahun itu mungkin aku masih kelilit lumayan banyak utang, tapi tak lakuin aja. Aku sempat buat sebuah dream book yang isinya ada beberapa keinginan-keinginan saya, beberapa impian yang saya ingin wujudkan secara material. Lalu dituliskan, diafirmasi, saya lakukan semuanya. Dan itu rupanya akhirnya menjadi target, dan pada saat saya memulai usaha, bermanfaat loh rupanya. Apakah memang clue impian dan sikap itu benar, bisa membuat kita gampang mencari uang? In some point akhirnya saya menilai itu adalah sebuah jawaban yang benar. Kenapa? Karena tulisannya adalah impian dan sikap. Bukan hanya impian aja, tapi ada kata sikap di belakangnya. Nah, ini menjadi menarik nih. Teman-teman, sebenarnya pada saat sekarang memulai usaha atau memulai bisnis, impian itu bisa kita anggap sebagai target, atau kalau bahasa startupnya kerennya disebut sebagai metrik. Target ini bisa macam-macam. Contoh di perusahaan saya di Sirtanium, metriknya apa? Penambahan revenue setiap tahun, penambahan petani setiap tahun, penambahan lahan yang tersertifikasi setiap tahun. Itu menjadi target dari perusahaan. Teman-teman bisa mungkin mengambil contoh perusahaan lain kayak restoran, berarti okupansinya naik dari 50% sampai 70%. Atau perusahaan online yang berdagang secara online, penjualannya dari 1.000 naik menjadi 2.000, dan tahun ini targetnya adalah 10.000 sales. That's impian, that's target. Nah, kalian sudah nentuin belum kira-kira targetnya mau apa? Dan segampang itu harusnya. Coba kita hitung. Pada saat kalian set up target, kemudian yang kalian lakukan adalah menghitung. Contoh, kalian belum punya usaha apa-apa dan kalian pengen cari uang dengan cara usaha. Yang pertama kalian lakukan adalah menghitung berapa keuntungan dari setiap produk terjual. Misal kalian jual sebuah baju, simple aja. Rupanya kalian mencari baju-baju yang menurut kalian bakal laku di pasaran. Lalu yang kalian lakukan adalah mencari harga resellernya berapa. Nggak perlu jadi produsen dulu, jadi reseller dulu atau affiliate marketing dulu. Kemudian dihitung, aku pengen punya target pendapatan 10 juta per bulan. Dengan per satu baju, dengan penjualan harga 150.000, supaya marginnya 50.000. Berapa yang harus kalian jual? Berapa targetnya? Simple, jualan 200 produk. Menentukan targetnya dulu. Sometimes kita yang berwirausaha, bahkan mimpi pun gak berani, apalagi bersikap. Sehingga kalian perlu set dulu impian dan sikapnya teman-teman untuk bisa dapat target yang kalian mau dapat. Target ini bisa kita ilustrasikan sebagai tujuan. Contoh deh, ilustrasi kalian mau nyetir, naik mobil, pasti menentukan kan mau kemana.
contoh mau ke Jogja. Oke? Sikapnya adalah yang pertama, naik apa? Mobil, pesawat, kereta, atau jalan kaki? Hubungannya kemana? Kedua hal, time limit dan juga biaya. Berapa waktu yang dibutuhkan dari sini naik mobil ke Jogja? Kalau naik mobil, kalau naik pesawat berapa? Kalau jalan kaki berapa? And then yang kedua adalah berapa budgetnya? Sehingga memperhitungkan cost-nya juga berapa. Dan pada saat kita tidak punya targetnya, gimana kita bisa mau capai? Gimana kita mau sampai? Kan kita nggak punya tahu tujuannya seperti apa. Dan impian dan sikap ini berhubungan dengan bagaimana kalian menentukan target dan tujuan yang kalian mau capai tadi. Lalu yang kedua, setelah menentukan impian dan sikap, tentukan produk dan jasa yang kamu mau perjualbelikan. Mama papa saya adalah dokter. Jasa yang diperjualbelikan adalah jasa dia mengobati orang. Saya jualan beras organik. Produknya adalah beras organik. Dan juga digital agency. Hasil penjualan jasa dan produk tersebut akhirnya menjadi konsekuensi dari penjualan tersebut. Mendapatkan uangnya. Untuk menjadi seorang dokter perlu waktu sampai 30 tahun untuk dapat ilmunya, untuk akhirnya mendapatkan uang. Kalian mau perlu waktu seberapa banyak? Saran saya sih mungkin stop di umur. Saya nggak nganggap dokter itu salah ya dengan dedikasinya ya, tapi sebenarnya kalian udah bisa mendapatkan uang setelah kalian lulus setelah kalian lulus kuliah sebenarnya. Kenapa? Dengan menjadi affiliate marketing ataupun dengan bekerja. Tapi di sini kita bahas bagaimana caranya mendapatkan uang dengan berwirausaha. Menentukan produk pun menurut saya ada syaratnya. Di sini saya ngasih 3 trik menentukan produk yang tepat buat kalian perjualbelikan. Yang pertama adalah produk yang dibutuhkan konsumen. Ya pastilah. Ada produk yang tidak dibutuhkan konsumen. Ada. Contoh, mahasiswa nggak mungkin dia butuh popok. Kecuali istrinya MBA. Ya. Siapa tahu ya tiba-tiba pas kuliah harus punya simpanan, punya pasangan yang kebetulan hamil dan akhirnya punya anak. Bisa aja dan akhirnya dia butuh popok. Tapi poinnya adalah ada produk-produk dengan niche market dan juga dengan segmen target dan positioning yang tepat sehingga produk tersebut dibutuhkan oleh customer ya. Cari itu. Produk-produk yang memang dibutuhkan oleh circle kalian. Produk-produk yang dibutuhkan oleh lingkungan dan teman-teman kalian. Contoh kalau sekarang kita butuh vape, ya udah kenapa nggak kita jualan vape ataupun dengan jualan liquidnya aja. Berapa banyak teman kalian yang memang memakai vape? Vape contohnya, produk yang dibutuhkan konsumen. Apakah modalnya harus besar? Nggak terlalu besar. Namanya kita mau cari duit dengan gampang kan? Ya udah, kita jadi affiliate marketing dulu aja. Nggak perlu buat produknya langsung sampai kolamnya jadi. Oke? Trik nomor 2. Produk yang memiliki margin yang cukup. Kok cukup nggak gede? Ya, karena gede dan cukup adalah relatif. Sometimes kita melihat bahwa keuntungan Rp3.000 dari penjualan beras organik itu kecil. Jangan salah, kalau per bulan jualan 10 ton 30 juta juga. Bro. Jangan salah. Tapi kadang kita melihat penjualan sebuah jam tangan misalkan dengan margin satu penjualan dengan harga jual 2 juta misalkan jam tangannya adalah 500.000, kita anggap gede. Tapi berapa banyak yang bisa kita jual untuk sebuah jam tangan setiap bulannya? Kalau misalkan kita bisa jualan 1.000 jam tangan per bulan, gede banget dong keuntungannya. 500.000 kali 1.000 kita dapat duit sekitar 500 juta, gede banget. Tapi apabila kita cuma bisa jualan 1 per bulan ya kecil juga. Jadi produk dengan margin cukup ini berhubungan sama berapa kuantitas dan berapa volumenya. Berapa yang kalian mau jual tiap bulan. Lalu yang ketiga adalah produk yang bisa dibeli rutin. Nah ini nggak banyak produk sebenarnya yang bisa dibeli rutin. Contoh, berapa kali sih kalian membeli handphone setiap seumur hidupnya? Kalian mungkin punya umur 65 tahun, mungkin beli handphone 2-3 kali. Ada sih yang beli tiap tahun, cuman kan berapa banyak dari penduduk Indonesia yang membeli handphone setiap tahun? Atau mungkin produk kayak mobil yang mungkin seumur hidup kalian cuma beli 2 kali atau 3 kali. Atau rumah. Apakah salah berjualan itu? Enggak, tapi untuk pemula jangan dulu. Cari produk yang bisa rutin dibeli setiap bulan. Macam-macam kok. Liquid vape, gampang. Beras organik, gampang. Atau mungkin obat kuat, rutin. Tapi poinnya adalah cari produk yang bisa membuat customermu
melihat bahwa, oh aku membeli produk itu di orang bernama Ahmed Tasari, di orang bernama Muhammad Pradityo, di orang bernama Hardianto Agil, who knows. Say your name, buat karakter, buat klasifikasi bahwa kamu berjualan produk tersebut. Karakter dan juga image. Tapi poinnya adalah pilih produk yang bisa dibeli setiap bulan dan dibutuhkan setiap bulan. Hingga akhirnya customer kalian berkumpul di sebuah kolam bernama customernya Pak Tesar atau customernya Pak Adit. Dan mereka bisa ditawarkan macam-macam produk lain yang memang mereka butuhkan. Gimana cara produknya? Gampang. Masuk ke marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli.com, whatever itu. Cari yang penjualannya paling banyak di sana. Lalu tawarkan diri Anda menjadi affiliate marketing. Jatuh. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi apakah susah mencari uang? Enggak, gampang. Berdagang. Gampang. Ambil margin berapa? Whatever. 20-30% dari harga produk. Tapi trik yang ketiga, setelah yang pertama impian dan sikap, tentukan target. Yang kedua pilih produk. Yang ketiga yang paling krusial dan harus konsisten. Yang ketiga, mulai tawarkan produk kalian ke customer. Atau mulai berjualan. Gampang kok jualan. Caranya gimana? Pertama, list siapa orang yang kamu mau tawarkan. Mulai dari lingkungan terdekat aja. Kita hitung-hitungan ya, segampang itu ya. Misal, kamu seorang pribadi, laki atau cowok, masa nggak punya 10 teman? Punya kan? Tawarin dulu aja ke teman-teman di lingkungan sekitarmu. Contoh deh, misal harga produkmu Rp100.000, harga jualnya. Dengan margin Rp20.000. Oke, satu hari tawarkan produk ini secara offline ke 10 temanmu. Ambillah 1 bulan ada 30 hari. Berarti kamu sudah menawarkan ke 300 orang temenmu. Tapi saya nggak punya teman 300 orang. Di list makanya. Kalau nggak di list nggak tahu. Dia kita namakan sebagai daftar nama. Di list siapa yang sudah ditawarkan, siapa yang belum. Oke, bulan pertama kalian tawarkan ke 300 orang. Oh, rupanya yang beli ada 100 orang. 100 kali 100.000 bernominal 10 juta. Keuntungannya 20%. 2 juta keuntungannya. Dengan cara menawarkan setiap hari aja orang-orang di sekitar kita. Lalu teman kita habis di bulan ketiga nih, terus gimana? Tawarkan kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Gimana caranya? Digital marketing. Itu kenapa saya merintis Menyala Lab untuk bisa menggrab orang-orang yang saya tidak kenal. Gimana caranya buat konten? Gimana caranya belajar advertiser? Gimana caranya maintenance dan follow up customer tersebut? Oke, secara offline kita bisa terbilang dari kalau satu hari saya menawarkan ke 10 orang, berarti 1 bulan kita menawarkan 300 orang, 20% keberhasilannya berarti kita dapat paling nggak 100 customer, dikalikan 100.000 itu 10 juta, dikalikan 20% kita dapat pendapatan 2 juta. Kalau gitu, secara online gimana caranya? Oh, mungkin bisa lebih gede buat media sosialnya, buat Facebooknya, setup Google-nya, setup emailnya, kemudian tawarkan kepada orang yang tidak kalian kenal, mulai berjualan. Tawarkan produk yang kalian punya dengan value itu ke mereka saja hingga akhirnya mereka beli. Kalau misalkan secara offline kita bisa dapat 10 juta, secara online dengan cara yang sama, 10 orang lihat iklan kita aja dengan keberhasilan 20%, sama bisa dapat 10 juta juga. Berarti pendapatan kita 20 juta. Berarti margin 4 juta. Apakah cukup buat kalian? Kalau tidak cukup, tambah usahanya. Segampang itu kok cari duit. Nggak susah-susah amat. Asal yang pertama tahu caranya, yang kedua tahu ilmunya, yang ketiga mau belajar. Untuk semua tips ini syaratnya ada 2. Yang pertama, tingkat iterasi dan pendidikan kalian cukup untuk bisa melakukan ini. Gimana caranya? Belajarlah. Belajar itu menurutku kuliah, sekolah, menurutku untuk memperbesar wawasan. Kenapa pada saat kalian tidak punya wawasan yang cukup, pada saat ada ilmu masuk, rupanya kalian akan rejection dan akhirnya kalian sok percaya diri dan akhirnya ya nggak bisa untuk menerima masukan lagi.
akhirnya nggak belajar juga. Itu kenapa perlu sekolah, perlu pendidikan. Yang kedua, dilakukan. Ya percuma lah kalau saya ngomong A sampai Z harus A, B, C, D, tapi kalian nggak lakuin ya kurang bego juga. Oke. Ini tuh cara saya buat nanamin pola pikir berdagang. Caranya Nabi Muhammad SAW. Yang sebenarnya simple tapi penuh komitmen sama konsistensi. Apakah pasti berhasil? Ya nggak mungkin. Karena ntar pada saat udah kalian jalanin, at least kalian akan ketemu laut luas, ketemu tembok, bahkan tragedi. Sering kali. Pada saat ini dijalanin rupanya tambah rugi, malah tambah nggak dapet duit. Padahal gampang sebenarnya cara dapet duitnya. But at least setelah kalian jalanin, kalian bisa belajar dari prosesnya, terus tahu next move-nya seperti apa. Di situ yang mungkin bisa kalian pelajari dari konten-konten ini. Next kita akan bahas gimana cara menduplikasi dan mengeskalasi apa yang sudah kalian lakuin, yang mungkin tadinya 10 bisa jadi 100, bisa jadi 500. Bareng saya, Ahmed Tesario di Opini Rakyat Biasa. Cek, suara, terkurung, terpenjara dalam dia.